Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasuh gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Maria Magdalena Tiri, STH. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cahaya
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing, Kisah Para Rasul 28 ayat 28 yang berkata, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami.
Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anak-Mu. Tuhan, kuatkanlah kami agar bersyukur senantiasa, dan kepada-Mu kami percaya. Tuntun kami umat-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas bebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Ibu Bapa dan saudara-saudara, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mohon Roh Kudus menerangi dan mengaruniai hikmat kepada kami untuk memahami pembacaan Alkitab yang akan kami dengarkan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami dan kami telah siap mendengar. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang mengatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah itu, aku diperiksa. Mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita yang datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya,
ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kami harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-17 sampai dengan 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Gereja Pejuang Kemerdekaan, Gereja Pejuang Kebenaran, itulah yang menjadi renungan kita pada minggu hari ini. Saudara-saudara, penulis kitab Kisah Para Rasul, yakni Lukas sang tabib. Kitab ini sangat kaya dengan keterangan mengenai gereja purba. Namun apa yang menjadi perhatian utama Rasul Paulus menulis surat ini adalah tentang dinamika iman gereja purba. Dinamika iman gereja purba dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ada dua tokoh utama, Petrus dan Paulus. Mereka berperan penting dalam kehadiran realitas baru yang tak dapat ditolak oleh Kekaisaran Roma. Apa itu realitas baru? Mengapa? Karena semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Bagi Paulus, Tuhan adalah yang bekerja, melakukan, mengendalikan sejarah gerejanya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini menjadi intisari isi seluruh kitab Kisah Para Rasul, atau menjadi tema sentral dari kitab Kisah Para Rasul. Roh Kudus menolong kita, gerejanya, dan orang-orang lain mengenai kasih Allah yang istimewa dan universal. Saudara-saudara, ada beberapa isu teologis. Pertama, Allah yang menyatakan diri dalam Kristus adalah Allah bagi semua. Dia Allah bagi bangsa. Dia Allah yang universal. Bandingkan Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Kedua, gereja dengan demikian dalam melakukan misi Kristus, gereja hidup dan bergerak dengan pemahaman Allah yang universal. Ada kontinuitas pergerakan gereja mula-mula dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria, terus ke Eropa atau Kekaisaran Romawi. Yang ketiga, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yang keempat, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yang kelima, dasar hidup takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran. Darah Allah tidak membedakan orang. Bisa saja di luar kita melihat Roh Allah bekerja, bahkan melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Paulus mengundang orang-orang terkemuka dari bangsa Yahudi yang ada di Roma. Tujuan dari undangan, Paulus sudah dapat menjelaskan posisi teologisnya tentang kekristenan. Saudara-saudara, di balik percakapan Paulus dengan orang-orang sebangsanya di Roma, terkandung ide penting mengenai soal salah dan benar. Orang-orang Yahudi tetap bersikeras bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tradisi Yahudi adalah salah. Itu menurut orang-orang Yahudi. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia naik banding kepada kaisar. Tentu ada alasannya. Karena di Yerusalem, walaupun tidak bersalah, ia tetap divonis mati karena dipandang melanggar tradisi. Paulus diminta menjelaskan pandangannya terhadap mazhab baru yang bernama Kristen itu. Jadi ada yang pro dan kontra.
Ada yang menerima dan ada yang tidak. Ada yang belum mengerti. Rasul Paulus menjelaskan pandangannya terhadap masa baru kekristenan. Penjelasan Paulus berdasarkan pengalaman pertobatannya dan merujuk pada keterangan Paulus dalam pertemuan itu mengenai kerajaan Allah, hukum Musa, dan kitab para nabi. Dari semuanya itu, ia meyakini bahwa Yesus adalah sang kebenaran sebagaimana pengharapan Israel selama ini. Respon negatif dari orang Yahudi tentang apa yang disampaikan mengenai kekristenan itu dipahami Paulus sebagai bagian dari tegar tengkuknya bangsa ini. Mereka tidak berusaha mencari dan mengerti kebenaran, tetapi malah beranggapan yang berbeda. Mereka berpandangan bahwa bangsa Yahudi bukan orang bersalah atau sesat. Kelihatannya dalam kasus Paulus inilah hal dimulainya tindak pemidanaan dengan alasan penistaan agama. Fenomena seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Orang yang berbeda dalam memahami kebenaran, bahkan yang berpindah keyakinan, dapat dikenakan sanksi pidana dengan gugatan menghinakan agama lain. Paulus menerima dan menanggung konsekuensi dari pilihannya mengikuti dan percaya kepada Kristus. Ini yang penting. Pertobatannya yang fenomenal itu telah menumbuhkan gereja di mana-mana. Dari Asia, Eropa, bahkan lintas benua sampai hari ini. Gereja-gereja di Indonesia adalah bagian dari gereja yang universal. Gereja dipanggil keluar dari tembok-tembok pembatas dan menjadi rumah untuk semua orang, sebagaimana panggilan gereja tersebut. Maka ibu bapak, saudara, dan saya, kita bekerja sama dengan semua orang, dengan seluruh pihak dan segala bangsa untuk membebaskan kaum marginal, merawat alam ciptaan Tuhan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini yang menjadi momentum hari kemerdekaan kita, untuk kita jadikan refleksi teologis. Sudah sampai di mana gereja berteologi dan melaksanakan misinya di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Benarkah bahwa jemaat-jemaat GPIB telah hidup merdeka?
dan telah memposisikan diri sebagai pelaku kebenaran? Betulkah GPIB telah menjadi pejuang kebenaran? Semua ini bukan tanpa risiko. Satu hal yang menjadi kekuatan: kita hidup dalam sebuah negara yang demokratis. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja di Indonesia sekarang lebih antusias dan bersemangat mengajarkan kebenaran universal tentang isu-isu sosial, politik, kemanusiaan, lingkungan hidup, keadilan, dan kebenaran kepada bangsa ini. Karena kita hidup sebagai bangsa yang merdeka dan bebas untuk menyatakan pendapat dan pikiran. Saudara-saudara, mari kita bersaksi di dalam kemerdekaan yang majemuk ini. Hadapilah tantangan dengan damai dan buktikan integritas sejati kita. Kita pegang teguh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah bukti tanda syukur kita atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus. Berbeda adatnya, juga bahasanya, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai benci merusak negeri ini?
mari kita masuk pada pengakuan iman. Kami jemput jemaat bangkit berdiri bersama gereja yang kudus di segala abad dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, makasih, kami bersyukur untuk persekutuan ibadah pada minggu hari ini. Kami bersyukur atas kehadiran Bapa di dalam Putramu dan persekutuan dengan Roh Kudus, mengurapi setiap anak-anak Tuhan di tempat di mana kami berada untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Cawang Baru, pribadi lepas pribadi. Hamba mohon berkatilah ya Tuhan, mulai dari anak-anak sampai pada orang tua, agar mereka semua kuat di dalam kekuatan kuasa Allah dan mampu untuk bersaksi tentang Yesus Kristus di dalam iman kekristenan, dalam kehidupan sehari-hari. Kami tahu ada banyak tantangan, tetapi Roh Kudus menyertai, menjadikan kami kuat dan mampu menjadi saksi yang hidup dalam seluruh gerak kehidupan beriman sehari-hari. Bapa di surga, berkatilah pertumbuhan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, dan teladan hidup di tengah kehidupan sehari-hari. Kami berdoa, Tuhan memberkati dan memulihkan yang sakit sehingga sembuh, dan yang bersyukur atas segala sesuatu, atas segala pertambahan usia kehidupan, atas segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih, kami semua turut bersyukur dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami berdoa, mohon berkatilah bagi pelayanan gereja Tuhan, seluruh presbiter, majelis jemaat, pengurus ke-6 Pelkat, dan tim kerja. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menopang dan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam karya dan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya tetangga lingkungan kami berada. Tuhan berkatilah senantiasa dalam berkat damai dan sejahtera-Mu
khususnya ya Tuhan bagi pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia di penyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Ya Tuhan, kami turut bersyukur dan berbahagia. Kami turut merasakan segala ungkapan sukacita dan dalam kebersamaan semua mengibarkan bendera merah putih dan semua mau mengadakan syukur melalui RT RW dan sampai ke pusat. Berkatilah ya Tuhan upacara bendera tanggal 17 yang akan datang, agar semua berjalan tertib dan teratur, agar setiap orang, masyarakat dan bangsa ini turut untuk bersama-sama mengucap syukur dan menghayati bersatu, kesatuan dan persatuan melalui sang saka merah putih. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin dan segenap menterinya. Semuanya bergandengan tangan dalam berkat Tuhan. Bapa di surga akan senantiasa campur tangan melindungi keamanan, kedamaian, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam perlindungan-Mu kami percaya. Berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia yang saling menghormati dan terus membangun dengan semangat kesatuan dan persatuan. Ya Tuhan, terima kasih atas semua yang terlibat dalam ibadah ini. Berkati Bapak Penatua Markus Likumahua, berkatilah Ibu Diaken Asi Subarini suku Sepa dan keluarga mereka masing-masing, serta usaha dan pekerjaan, terlebih kesehatan dan hidup takut akan Tuhan. Berkatilah Ibu Susan Rusdiarto Limahelu dan Bapak Yohanes Rusdiarto dalam pelayanan ibadah secara digital yang berlangsung. Tuhan memberkati dalam hikmat-Mu dan kasih-Mu. Tuhan melindungi keluar masuk mereka dan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Berkatilah ya Tuhan. Juga untuk pemandu lagu dan organis Ibu Benselina Sapulete dan Nona Erika Kailola. Semua mereka melayani Tuhan. Yang terbaik mereka mau persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan kesaksian puji-pujian, agar mereka mempersembahkan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga pelatih paduan suara atau pelatih dalam puji-pujian. Tuhan memberkati Saudari Dorce Patiasina. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang hendak kami minta. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesaksian puji-pujian dipersilakan kepada vokal grup Pelkat GP. Hampiri
kasih Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab, Efesus pasal 5 ayat 20, yang mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2020. Pertama, ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2020 melalui WA Group Cawang Baru pukul 19 WIB. Kedua, ibadah hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta 23 Agustus 2020 melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 7 WIB. Ketiga, IHMPA online tanggal 23 Agustus 2020 melalui channel YouTube Pelayanan Anak Cawang Baru mulai pukul 8 WIB. Keempat, IHMPT
secara mandiri tanggal 23 Agustus 2020 melalui WA Group PT Cawang Baru pukul 9 WIB. Kelima, ucapan terima kasih. Pertama, kepada pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Kedua, kepada presbiter yang bertugas. Ketiga, pada pemandu lagu Nyonya Bencelina Sapulete. Keempat, kepada organis Nona Erika Kailola. Kelima, kepada puji-pujian dari vokal grup Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Cawang Baru. Terima kasih. Ibu bapak dan saudara, mari berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dalam hidupmu sehari-hari dan jadilah saksi Kristus. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.